Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Risma Dia Rohadatul Aisy dengan NIM 201230122. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil book chapter saya dengan judul Mafhum dan Pembagiannya. Yang melatar belakangi book chapter saya adalah hukum Islam saat ini itu masih menghadapi tantangan yang serius di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemudian literatur fikih klasik dan hasil ijtihad ulama masa lampau memiliki keterbatasan tekstual, serta ada kalanya kurang relevan untuk merespons berbagai problematika kontemporer yang belum pernah ada sebelumnya. Kajian ini sangat urgent untuk mengalihkan fokus pemikiran hukum dari yang semula terpaku pada pemahaman tekstual yang kaku atau biasa disebut dengan mantuk, menuju penggalian makna terdalam syariat menggunakan pendekatan epistemologi usul fikih, khususnya metode mafhum atau implikasi hukum. Nah, hal ini itu sangat penting supaya hukum Islam tetap dinamis dan adaptif dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini ada pengertian mafhum secara bahasa dan istilah, kemudian ada pembagian mafhum. Yang pertama, pengertian mafhum secara bahasa berarti sesuatu yang dipahami atau implied atau implicit meaning, sedangkan secara istilah, mafhum adalah makna atau hukum tersirat yang tidak disebutkan secara langsung oleh lafaz atau huruf yang diucapkan. Mafhum itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini adalah penunjukan lafaz di mana hukum yang tidak disebutkan memiliki ketetapan yang sama dengan hukum yang disebutkan karena adanya kesamaan ilat atau alasan hukum. Yang kedua yaitu ada mafhum mukhalafah, yang artinya penunjukan lafaz di mana hukum yang tidak disebutkan justru berbalikan atau berbeda dengan hukum yang disebutkan dalam teks atau matn. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama. Yang pertama itu adalah landasan dalil, di mana mafhum ini menggunakan landasan dalil dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang secara tersurat atau mantuknya ayat ini itu melarang perkataan kepada orang tua. Sedangkan secara tersirat atau mafhumnya yaitu artinya menyakiti atau memukul orang tua, itu hukumnya juga haram karena memiliki esensi perbuatan yang sama-sama menyakiti. Kemudian yang kedua itu ada pendapat ulama. Mayoritas ulama kecuali mazhab Zahiri itu sepakat menerima mafhum muwafaqah sebagai hujah atau dalil hukum. Namun untuk mafhum muwafaqah ini hanya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menerimanya sebagai hujah. Sedangkan mazhab Hanafi itu menolaknya. Yang terakhir ada contoh kasus tentang mafhum yaitu larangan tindakan tajasus atau memata-matai kemudian atau mencari kesalahan orang lain secara konvensional yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang diekstrak maknanya. Nah, di era digital ini, tindakan ini direkonseptualisasi menjadi kasus kejahatan cyber atau cybercrime seperti peretasan atau hacking, kemudian penyadapan data digital secara ilegal maupun penyebaran spyware. Nah, analisis penulisnya itu yang pertama ada krisis relevansi fikih klasik menuntut adanya lompatan epistemologis dalam merespons cybercrime. Menguping secara konvensional saja itu diharapkan oleh teks atau bentuk. Kemudian
Kemudian melalui pisau analisis mafhum muwafaqah aulawi atau pemahaman yang tingkatannya lebih utama, maka tindakan meretas data pribadi atau akun perbankan itu hukumnya menjadi jauh lebih haram. Analisis ini didasarkan pada fakta bahwa dampak kerusakan, kerugian finansial, dan pelanggaran privasi di era digital jauh lebih masif daripada sekedar menguping alat tradisional. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi dan privasi digital manusia itu memiliki kedudukan yang setara dengan perlindungan terhadap fisik dan harta benda atau daruriyat al-khams. Nah, dari pembahasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi metode mafhum dalam usul fikih bukan sekedar teori tekstual masa lalu, melainkan sebuah instrumen metodologis yang sangat andal, fleksibel, dan solutif. Penerapan pendekatan berbasis mafhum itu terbukti efektif menjadi jembatan untuk melahirkan kepastian hukum baru yang responsif di era teknologi. Metode ini itu bisa memastikan hukum Islam tetap adaptif dengan jiwa zaman sekaligus konsisten dalam menjaga kemaslahatan syariat. Itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.